Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini Bapak akan coba membuat suatu tutorial, yang mana tutorial ini mungkin sebagai referensi buat uji kom juga, dan terutama untuk pembelajaran di pelajaran pemrograman berorientasi objek ya. Yang kita buat di dalam aplikasi ini ya, aplikasinya adalah restoran, yang mana kita bisa kafe, bisa restoran, ataupun mungkin warung juga bisa kita pakai gitu ya, diaplikasikannya. Nah, langsung saja kita bahas dulu database. Bapak sudah siapkan juga databasenya. Nanti kalian tinggal mengikuti saja. Di sini nama databasenya Bapak manajemen resto ya. Kalian silakan menyesuaikan saja. Di sini terdapat beberapa tabel ya. Kita buat desainnya dulu aja ya, seperti ini. Nah, ini bentukan relasinya ya. Ini belum fix relasinya, tinggal nanti ada beberapa yang harus ditambahkan ya. Baik, yang pertama itu di menu ya. Kita akan membuat forum menu di NetBeans-nya. Di sini menu ada ID menu, nama menu, kategori, harga, dan juga stok ya. Tinggal disesuaikan saja gitu ya. Lalu untuk meja juga sama, ID meja, nomor meja, kategori, dan juga status ya. Nah, nanti kita bahas ya untuk ini. Dan yang lainnya juga sama, ada pegawai, pelanggan, ada juga pengguna, transaksi, dan juga detail. Pelanggan ini kenapa tidak ada relasi ya? Sebenarnya di sini pelanggan masuk ke dalam tabel transaksi gitu ya. Kita create dulu dari sini, dari primary key ke foreign key. Nah, dibuat kayak gini ya. Nah, biar tidak setiap perubahan ini tidak berantakan seperti ini, kalian harus disimpan dulu gitu ya. Ini harus disimpan dulu. Kalau sudah tersimpan itu tidak akan berantakan gitu ya. Misalkan save as ya, misalkan ini relasi ya, udah ya. Kita coba namanya yang baru, relasi 2. Nah, begini ya. Lalu nama menu ini include dengan oke, ada tabel ini ya. ID menu nanti masuk ke dalam ini ya, tabel detail gitu ya. Sedangkan nanti si detail ini akan berhubungan dengan transaksi. Jadi dari ID transaksi ke ID detail gitu ya. Nantilah kita bahas yang relasi ini di akhir ya. Kalau sudah beres semua master baru kita bahas ini. Oke, di sini juga silakan kalian buat beberapa data ya, minimal dari tiap tabel masternya itu kalian buat menjadi dua ya, menjadi dua record saja ya. Tabel menu, kalau meja nanti disesuaikan ya, pelanggan juga pegawai silakan dua dulu aja, pengguna juga nanti dua. Kalau untuk meja kalian sesuaikan, karena Bapak buat mungkin nanti ada kategori ya, sambil bahas dulu aja lah ya. Di sini ada kategori itu nanti ada family, ada meja khusus untuk keluarga, ada meja khusus untuk sendiri, dan juga meja khusus untuk berdua gitu ya. Nah, jadi nanti silakan kalian kondisikan untuk mejanya ini seperti apa gitu ya. Nah, kalau di sini Bapak buat si family ini dari nomor 1 sampai nomor 15 itu adalah family gitu ya, meja family. Untuk yang single itu dari 16 sampai 30. Sedangkan yang double itu 31 sampai 45. Jadi disesuaikan dengan itu. Nah, lalu berikutnya untuk yang harus dipersiapkan adalah beberapa mungkin gambar dan juga icon-iconnya jangan lupa ya.
Nah, silakan dibuat seperti ini saja. Contoh di sini ada dua ya datanya. Ini kita masuk langsung ke apa NetBeans-nya. Di sini Bapak sudah buat sepintas ya, mungkin untuk para menu nantinya. Ini baru konsep awal saja ya, mungkin nanti kita rubah juga. Kalian silakan buat dulu koneksi. Ini untuk aplikasinya juga silakan menyesuaikan saja nama aplikasinya apa. Di sini apa nama aplikasinya, aplikasi manajemen restoran ya. Jadi silakan kalian project resto ataupun silakanlah yang lainnya. Untuk koneksi ya seperti biasa ini kita buat seperti ini. Nah, untuk ini karena sebelumnya koneksi itu ada di sini, makanya package-nya adalah aplikasi manajemen restoran. Bapak pindahkan ke forum, berarti di sini harus ada forum itu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Lalu importnya juga sama lah ya. Ini kita udah bahas juga. Ini untuk langkah pertama membuat suatu koneksinya. Jangan lupa tadi nama database-nya ini adalah manajemen resto ya. Lalu selanjutnya jangan lupa di sini kalian aktifkan MySQL JDBC-nya ya, dimasukkan. Jadi yang belum tahu kalian klik kanan add library, cari namanya MySQL JDBC. Nah, yang ini. Kalau sudah di add gitu ya. Lanjut langsung ke forum, kita buat forumnya, klik kanan. Oh ya, di sini kita buat dulu beberapa package ya, ataupun kalau di luar itu adalah folder namanya ya. Package ini ada forum atau aplikasi ya, ada juga gambar, icon, dan juga nanti tambahin ada laporan ya. Ya lanjut, di sini new JFrame ya, JFrame forum. Kita akan coba membuat FRM menu ya, di forum menu. Nah, seperti ini kita desain dulu. Biasanya apa menggunakan beberapa panel terlebih dahulu. Ini untuk judulnya ya, ini untuk judulnya. Lalu di sini untuk isiannya ya, untuk isiannya di sini. Lalu di sini untuk tabel untuk button-buttonnya gitu ya, untuk button-buttonnya. Jadi kita sesuaikan seperti ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Untuk desain kalian boleh bebas saja ya, menyesuaikan saja. Nah, ini untuk tabel ya nanti. Oke, yang pertama kita masukkan label ke sini. Lalu label kedua ada di sini. Nah, ini ya. Ini kita kasih edit text ya. Judulnya forum menu. Nah, lalu ini kita copy saja. Jadi ini ada ID ataupun kode menu ya, kode menu, kode menu. Ini ada nama menu. Lalu ini adalah kategori harga dan stok ya. Ini kategori. Lalu ini adalah harga dan juga ini adalah stok. Nah, kita buat tuh seperti ini. Lalu untuk isiannya itu kita menggunakan text field ini, kita copy saja.
Nah, untuk kategori sebenarnya kita menggunakannya combo box ya, untuk kategori. Nah, jadi cari combo box. Lalu untuk button-buttonnya kita buat seperti ini ya. Di copy saja. Kita buat kurang lebih kayak gini ya. Nah, lalu selanjutnya kita buat kita edit dulu ini fontnya. Oh, ini kita kasih tabel dulu. Nah, tabelnya di sini. Ya, ini desainnya silahkan kalian atur saja. Nah, kita buat kurang lebih seperti ini. Oke, kita kasih warna dulu aja ya. Desainnya silahkan kalian bebas saja. Mau ikut dengan desain bapak juga silahkan, tapi diusahakan nantinya harus berbeda-beda ya. Ini yang langkah pertama kita desain ya. Lalu berikutnya kita tebal. Ini bapak menggunakan biasanya impact ya, jadi silakan kalian boleh menyesuaikan saja mau apa gitu ya untuk fontnya. Nah, ini kita pakai warna putih saja. Nah, lalu ini udah, ini juga sama, kita impact 12 saja ya. Nah, lalu ini juga kalian kalau mau langsung semua boleh di drag seperti ini ya. Nah, kalau sudah ke sini impact, lalu misalkan 12 atau 14 ya. Nah, ini 14 juga. Nah, tinggal di desain saja ya, sesuaikan desainnya sesuai dengan keinginan saja. Nah, kayak gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Lalu untuk harga
Ini tinggal dihapus saja ya. Maka simpan dulu saja ya. Oke, sambil saja ya. Ini untuk kurang lebih desainnya kayak gini. Untuk merubah kategori di sini ada model ya. Oke, simpan dulu saja. Tutup dulu ini. Masuk. Ini kita kasih nama dulu ya. Akunnya kita samakan saja. Nah, di sini kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Tinggal kita masukkan icon ya, siapin dulu icon. Oke, lanjut ya. Di sini untuk memberikan icon ya, kalian tinggal klik di sini buttonnya, lalu klik iconnya. Sini apa sudah siapkan di folder icon ya. Tinggal cari saja untuk tambah. Nah, ya tadi. Ini misalkan ya untuk tambah. Lalu untuk simpan kita masuk lagi ini. Oke, untuk edit silahkan kalian download dulu aja ya untuk icon-icon seperti ini. Jadi syarat nanti kita nge-refactor ya posisinya harus seperti ini gitu ya. Edit, lalu untuk hapus. Kalau keluar nggak usah lah ya, nggak usah kita pakai. Nah, kurang lebih kayak gini.
CB ya seperti ini. Kalian simpan dulu biar nanti ketika di running muncul seperti ini ya. Pilih, ini ada 2 kategorinya, makanan juga minuman. Oke, selanjutnya posisikan si form ini ada di tengah-tengah ya. Jadi kita masuk ke desain, di desain cari navigator ya, lalu JFrame. Nah kalau misalkan navigatornya tidak ada, kalian klik window, reset window ya, nanti akan ada seperti ini. Klik JFrame, lalu ke kode, lalu form size polisinya ini kalian rubah menjadi generate research code, dan generate centernya kalian checklist ya. Jadi ketika di running posisinya harusnya ada di tengah-tengah. Nah seperti ini ya. Oke, berikutnya kita masuk ke tahapan codingan dalam form ya. Sebelumnya Bapak sudah membuatkan struktur penyusunan kalian ngodingnya seperti apa. Jadi tidak langsung kalian ngoding itu simpan data gitu ya, ataupun yang lainnya, karena di sini sudah Bapak buatkan metodenya gitu ya, tinggal kalian panggil saja dan udah Bapak siapkan. Mungkin di sini Bapak tidak terlalu mengetik ulang ya, karena Bapak juga sudah siapkan juga, tinggal kalian pahami saja dan dari penjelasannya seperti apa, dan juga boleh diikuti ya. Oke, langkah pertama adalah kita membuat importnya dulu. Di sini kalian import terlebih dahulu, import java.sql ya, lalu .bintang. Nah kenapa tidak connection, lalu tidak ada free parent statement ya, ini sudah diwakili oleh bintang ini. Jadi bintang ini mewakili keseluruhan yang ada di dalam java.sql ya. Lalu ada juga import java.swing ya, .bintang, ini juga sama ya, maksudnya untuk mewakili keseluruhan. Hanya saja untuk tabel itu tidak ya. Itu langkah pertama ya, kita buat. Lalu berikutnya kita akan membuat suatu tabel ya. Makanya di sini kita import dulu tabelnya, import java.swing ya, .tabel default tabel model ya. Jangan salah, jangan sampai default tabel column model, tapi default tabel model. Nah seperti ini. Lalu berikutnya kalian tinggal membuat privat ya, bikin variabel privat default tabel model, default ya, ini ya default tabel model, lalu nama variabelnya adalah model. Ini bebas kalian mau model atau M saja, silahkan ya, menyesuaikan. Lalu berikutnya kita akan membuat judul ini ya, tabel ini. Buat judul tabel ini kalian ketikkan model ya, sama dengan new default ya, control space default tabel model seperti ini, koma. Lalu di sini namanya jangan lupa ya, karena tadi kita belum kasih nama. Di sini kita kasih nama dulu, change variable name ya, txt kode menu. Nah ini ya, lalu ini txt harga, ini txt nama menu, txt stop. Nah kalau yang kategori itu CB ya, CB kategori.
biar tidak typo nantinya kalian control space ataupun hurufnya kecil aja semua ya. Lalu untuk tabel kita kasih nama TBL menu ya. Kalau untuk tambah juga sama, ini BTN tambah. BTN simpan, BTN edit, BTN hapus, dan BTN keluar ya. Nah, kalian sesuaikan dengan seperti ini. Oke, balik lagi ya, kalian juga boleh nanya nanti di komentar juga boleh lah, silakan. Oke, kita lanjut. Tadi tabelnya apa namanya? TBL menu ya. Lalu .set model. Nah, seperti ini. Lalu kita panggil lagi model add column. Kita kasih string dulu. Yang pertama adalah kode menu. Kita copy saja. Ini ada 5 atributnya ya. Nah, seperti ini. Diluruskan saja ya, jadi biar lebih rapi lagi dan juga errornya terlihat gitu ya. Nama menu ini, lalu kategori ini, harga, lalu ini stok. Jadi kalian nanti cobain satu-satu dulu ya, satu-satu apakah ini berhasil atau tidak. Jadi kalau tidak berhasil atau ada yang error, berarti permasalahannya misalkan ada di sini gitu ya. Oke, kita running, muncul gak judulnya. Nah, seperti ini ya, kode menu, nama menu, kategori, harga, dan juga stok. Oke, sudah keluar. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah gimana caranya ketika kita running ini, simpan, edit, hapus, dan juga beberapa atribut ini belum bisa kita isi gitu ya. Nah, kita perlu metode namanya ada aktif dan juga non aktif ya. Kita bikin dulu di sini public void ya, public void non aktif seperti ini. Yang kita nonaktifkan adalah yang pertama ada txt kode ya, control space .set enable itu adalah false. Nah, tinggal di copy saja biar cepat ya. Kode menu ini txt nama menu, lalu ini txt atau combo box dulu ya, cb kategori, lalu ini txt harga, lalu txt stok. Nah, ini ada btn simpan, jadi tidak langsung bisa menyimpan. Begitupun juga btn edit dan juga btn hapus. Yang aktif itu hanya tambah dan keluar gitu ya. Nah, kita nonaktif dan kita bikin juga public void aktifnya ya, public void aktif. Nah, P-nya kecil ya. Ketika aktif itu ada di kode txt kode, nah, kode menu .set enable itu adalah true.
lalu kita kopikan lagi. Aktif biasa. Oh ya, untuk aktif itu kode jangan ya, karena kode jangan sampai bisa dirubah-rubah gitu ya. Jadi langsung ke txt nama, lalu cb kategori, harga, txt harga, lalu txt stok gitu ya, lalu btn simpan. Nah seperti ini dulu ya, dan ini kita hapus saja. Nah tadi kan nonaktif ya, tinggal kalian panggil di sini. Jadi di dalam init komponen Bapak manggilnya ini adalah kuasa dari init komponen ya. Jadi segala sesuatu yang ada di init komponen itu akan berpengaruh terhadap tampilan awal ataupun tampilan pertama ketika di running forumnya ya. Kita panggil non aktif. Nah seperti ini ya. Kita run lagi. Nah kayak gini ya, yang aktif hanya tambah dan juga keluar. Simpan, edit juga nggak bisa, ini juga nggak bisa gitu ya. Oke. Agak dipercepat saja. Di sini kita kalau sudah membuat non aktif juga aktif, kita buat juga isian kosong ya. Public void kosongkan. Nah di sini sama ya, txt nama menu dot set text. Nah ini ya. Nah kayak gini, di copy saja teks nama menu, cb kategori, lalu txt harga, lalu txt stok. Ini tidak bisa karena bukan set tag ya, tapi set selected item ya. Nah ini kosongkan. Nah lalu kita running. Di sini proses berikutnya adalah ketika diklik tambah, dia posisinya nama aktif ya, nama menu, kategori, harga, stok itu dia aktif, dan posisi kursornya ada di nama menu ya. Jadi di sini kalian masuk ke desain, klik button tambah, klik kanan, lalu event, dan juga action performance. Nah di sini tinggal kalian panggil saja aktif gitu ya. Dan untuk biar fokus ke nama langsung si kursornya, kalian panggil di sini txt nama menu dot request fokus. Nah seperti ini ya, kita coba. Nah kayak gini ya, posisinya ada di sini dan aktif langsung ya, button simpan. Nah kalau untuk edit dan hapus gimana? Edit hapus itu ketika diklik tabelnya baru dia akan aktif si edit dan juga hapusnya ya. Oke, kita masuk ke tahapan berikutnya ya. Jadi tadi ada ini satu, yang kedua penjudulan, ketiga nonaktif, aktif, dan juga kosongkan ya. Nah jadi yang berikutnya kita menampilkan ke dalam data yang ada di dalam tabel ini, kita tampilkan ya, yang sudah kita buat di database-nya. Kita bikin get data ya. Di get data ini untuk memunculkan data-data yang emang tersimpan gitu ya.
Oke, Bapak ini saja ya, Bapak sudah siapkan. Dari sini ada model get data vector remove all element gitu ya. Lalu ini model ini ngambil dari yang atas yang ini ya, yang default tabel model. Lalu di sini ada select bintang from TB menu. Ini TB menu itu adalah nama tabel yang ada di database gitu ya. Nah, di sini tinggal ada while, kita menggunakan while catch ya. Jadi ada objek, lalu nama variabelnya adalah obj sama dengan new object. Di sini atributnya ada 5 gitu ya. 5. Cuman untuk penomoran, untuk nge-refresh data juga itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan 4 gitu ya. Nah, get data ini harus kita panggil biar jalan ya, si get data ini. Kita panggil saja di dalam unit komponen. Jadi setelah dipanggil di sini berarti segala sesuatu di sini akan tampil terhadap awal gitu ya. Ketika awal langsung sudah berubah ya. Get data. Nah, seperti ini kita coba running. Nah, muncul ya datanya ya. Nih, sudah sesuai, cuma untuk kategori karena di sininya ada pilih jadi kayak gini ya. Ini bukan error ya, tapi nanti kita harus perbaiki karena Bapak sudah mencobanya berulang kali gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke load data gitu ya. Load data ini untuk membantu peranan simpan data ya. Bapak buatkan aja. Nah, silahkan nanti kalian mengikuti saja. Udah Pak kopikan, ini ID menu, nama menu, kategori harga stok. Ini kalian harus buat dulu di atas ya. Di sini di sini ya. Ada string. Tadi apa saja? String, nama menu gitu ya. Oke, itu yang sudah saja. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Ini manfaatnya itu ketika di load data. Lalu txt di sini Bapak kan pakai txt kode menu ya. Lalu ini txt nama menu. Kategori ya di sini cb. Karena tulisannya kecil ya akan berpengaruh juga ya. Terus di sini txt harga, lalu txt stop. Nah, lalu di sini kita tidak pakai logger ini ya. Kita hilangkan saja. Nah, untuk simpan data, insert into tab menu, ID menu, nama menu, kategori, harga, dan juga stok ya. Dan itu untuk menambahkan. Lalu prepare statement, koneksi DB. Ini yang ada di dalam koneksi tadi. Nah, lalu kita jalankan dan juga mungkin lebih lebih bagusnya disesuaikan kayak gini. Oke, kalau sudah kita simpan ya. Langsung ke button simpan, klik kanan, event, action performance.
Kalian tinggal panggil saja simpan data. Kita cobain ya. Oke, kodenya nggak ada ya, karena harus terisi kodenya. Jadi kita harus buat si ID otomatisnya muncul gitu ya. Nah, kita bikin ID otomatisnya ya. Oke, bentar ya. Oke, sudah dapat. Tahapan berikutnya ada ID otomatis. Jadi ID otomatis ini bisa kalian bawa ya di pertama ataupun nanti di akhir. Cuman biar langsung saja, langsung di sini from TB menu, from order by ID menu disesuai dengan ini ya, di filter nanti sesuaikan dengan urutannya. Ini ada di txt kode menu, txt kode menu. Nah, kalau sudah tinggal dipanggil dulu di sini ya. ID otomatis running ya. Nah, udah ya. Nih, tinggal dicobain. Nama menu misalkan bakso urat. Oke, makanan di sini, lalu harganya misalkan 15.000. Ini stoknya misalkan 79, tinggal disimpan. Nah, data berhasil disimpan gitu ya. Nah, jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, berikutnya ini kan udah get datanya sudah tampilkan, simpan juga sudah. Sekarang tinggal edit dan juga hapus ya. Kalian siapkan edit dan hapusnya. Oke, kurang lebih di sini. Nah, Bapak sudah siapkan ya, jadi tinggal copy paste saja. Cuman tahapannya kalian sudah tahu ya. Gitu. Sini ada ubah data, ini kita rubah menjadi edit saja. Nah, di edit ini ya, edit di sini. Kalau kalian tidak jalan ada .mysql jdbc-nya, ini dihapus saja ya. Kalau misalkan error, ini tinggal dihapus saja seperti ini ya. Perintahnya adalah update TB menu, set nama menu gitu ya. Ada nama menu, kategori, harga, stok gitu ya. Where berdasarkan dia ID menu. Nah, di sini maaf ya, sebelumnya harusnya ada select data terlebih dahulu ya, biar bisa kita select. Nah, select datanya simple. Nah, kita bikin select data. Ininya adalah tbl menu get selected row. Ini ada txt kode
txt nama, ada CB kategori, txt harga. Jadi kalau tulisannya merah kayak gini nanti error ya. Txt stop ya, dan juga btn hapus, dan juga btn edit ya. Modal-modal ini juga sama, ini sudah Bapak jelaskan, mudah-mudahan juga kalian paham. Bagi yang tidak paham boleh dicek di YouTube juga, yang channel Bapak ada penjelasan mengenai ini ya. Ya, berikutnya di sini sudah edit data, kurang lebih sebenarnya model kayak simpan data, edit data, hapus data, dan juga tampilkan data itu kurang lebih sama codingannya ya, tidak ada yang berbeda. Nah, tinggal hapusnya juga sama. Integer pesan sama dengan jawab sentence, so compare dialog. Nah, ini berdasarkan ID juga ya. Jadi kalau tidak berdasarkan ID nanti akan repot juga ya. Perintahnya hanya delete from TB menu where ID menu. Jadi berdasarkan ID menu. Jadi dihapusnya berdasarkan ID menu. Itu ya. Nah, ini juga sama ya, tadi kalau ini tidak jalan ya tinggal kalian hapus saja gitu ya, karena ini hanya peran pembantu saja. Nah, terus gimana Pak selanjutnya? Nah, di sini kita coba select dulu, berarti klik tabelnya, karena select data itu untuk tabel ya. Klik selectnya, lalu open, lalu mouse klik ya. Nah, tinggal perintahkan saja di sini select data. Sudah, run file. Nah, kayak gini ya. Hanya saja ini aktifnya lewat gitu ya. Terusnya ada aktifnya. Jadi si ini langsung di sini gitu ya, langsung otomatis ada dan bisa diisi. Oke, berarti tinggal panggil aktif saja di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi kalian bisa rubah seperti apa. Lalu untuk edit dan hapus ya, karena Bapak sudah siapkan, berarti kalian tinggal diklik saja editnya, answer. Oke, bagi yang tidak mau, tidak mau ini ya, tidak mau tampilannya seperti ini ya, tinggal disesuaikan saja gitu ya. Oke, version ada edit, event, action performed. Di sini tinggal panggil saja edit data. Begitupun juga yang hapus sama. Sorry ya, pesannya ini btn hapus data. Nah, kayak gini ya, kita cobain. Kita tambah terlebih dahulu. Tadi simpan sudah jalan, sekarang tinggal klik ini. Juga harusnya simpan nonaktif ya. Berarti masih ada error di sini ketika diklik select data. Nah, berarti tinggal di sini aja. Btn simpan dot set enable dia false. Nah, untuk editnya seperti ini. Kita akan rubah yang kategori minuman, makanan ya. Lalu kita edit, bukan simpan ya, tapi edit. Nah, seperti ini. Kita edit. Sorry, ini
Nah, kalau untuk hapus tinggal kalian panggil saja ya. Hapuskan sudah, misalkan ini ya, dihapus ya. Nah, berhasil ya. Nah, kurang lebih seperti inilah kalian membuat desain gitu ya untuk pengkodingannya, karena ada beberapa juga yang emang belum bisa Bapak bahas ya. Nanti mungkin di tutorial berikutnya Bapak akan coba bahas lagi ya seperti apa cara-cara pengisiannya untuk lebih memahami pembelajarannya gitu ya. Oke, mungkin untuk sekarang itu saja dulu ya. Dan ini sudah berhasil. Ya, tahapan berikutnya kita masuk ke refactor ya, tahapan refactor. Nah, refactor ini mungkin nanti di tutorial yang berikutnya ya, yang kedua. Oke, coba ini ketika dihapus sudah berhasil. Nah, berhasil ya. Cuman harusnya dia nonaktif lagi gitu ya. Nah, berarti dihapus dan juga diedit juga sama ya, posisinya ke awal lagi. Tinggal dipanggil di sini nonaktif dan juga di sini nonaktif. Ketika diedit, nah misalkan 50 jadi 69, edit. Oke, nah seperti ini ya. Tuh, jadi kalau untuk keluar gimana? Untuk keluar nanti ya, untuk keluar nanti kita buat lagi ya, karena untuk keluar ini masih Bapak pertimbangkan apakah tidak perlu, karena di sini ada minimize, maximize dan juga close ya. Oke, mungkin untuk di forum menu sampai sini dulu. Nanti tutorial kedua itu adalah pembahasan tentang refactor forum meja.